dipersembahkan oleh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sudah dijelaskan pada episode sebelumnya, memang saya sangat setuju bahwa iptek ini sangat mendorong kemajuan dan meningkatkan daya saing dari sumber daya manusia kita itu sendiri, Prof. Cuman terkadang saya agak sedikit bingung, Prof. Kadang ipteknya seperti apa yang dapat membangun kemajuan umat, Prof? Ya, kita ulang sekali lagi ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi prasyarat pertama, kalau tidak utama, bagi kemajuan dan keunggulan peradaban manusia. Ya. Ini kita banyak mengacu kepada ucapan Ali bin Abi Thalib yang sudah sering saya sebut. Barang siapa yang ingin menguasai dunia adalah dengan ilmu, tentu dengan teknologi. Tapi ucapan Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya ada dasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran, ayat pertama kali turun, Iqra, bacalah, itu iptek. Bacalah wahyu, ilmu, bacalah alam semesta, ayat-ayat semesta, itu iptek. Atau pada hadis ya kita sering temukan menuntut ilmu itu wajib. Nah, maka tidak salah kalau kita katakan iptek sebagai prasyarat pertama, kalau tidak utama, bagi kemajuan peradaban. Dan secara empiris dalam lintasan sejarah, umat Islam yang mengembangkan iptek kemudian menjadi unggul dan menjadi leader, pemimpin peradaban dunia waktu itu. Nah, tentu iptek yang bagaimana, yang apa ya? Ya, saya berpendapat iptek yang berorientasi kepada kemajuan. Teknologi bisa kita ciptakan, diciptakan oleh manusia, tapi tidak berorientasi kepada kemajuan. Katakanlah ya, mungkin teknologi iptek yang berorientasi pada masa lampau. Bagaimana memajukan pertanian, agriculture. Tapi iptek yang dikembangkan ya iptek konvensional. Ini bukan bidang saya ya. Hanya sebatas ya udahlah, bagaimana alat bercocok tanam, tidak lagi mengandalkan kepada hewan. Di Sumbawa itu kerbau, ya. Tapi adalah apa ya, mesin yang diciptakan itu. Tapi sebatas itu, kalau sampai di situ ya mungkin tidak akan memajukan kebudayaan peradaban, akan tertinggal oleh kebudayaan peradaban lain yang alat teknologi yang diciptakannya lebih canggih. Jadi iptek yang berorientasi kepada kemajuan itu sendiri, yang oleh karena itu harus diciptakan dari waktu ke waktu, berubah, semakin maju. Nah, mungkin sudah diciptakan gak ya? Begitu masuk alat di sebuah sawah dengan padi yang sudah ranum, tahu-tahu keluarnya beras. Waduh. Belum ada. Ya, sudah ada kayak masuk alat, tapi dia keluar langsung di dalam karung gitu, Prof. Dalam karung. Iya, tapi dalam bentuk padi. Tapi ini keluar beras. Wah, di masa yang akan datang masukin alat, Masukkan beras. di sebelah pinggir sawah itu restoran. Tahu-tahu nasi sudah keluar. Ini imajinasi. Gitu. Ini dalam hal kebutuhan pokok manusia. Tapi dalam hal-hal lain ya bisa, karena saya yakin ya, penemuan dan pengembangan iptek itu sangat ditentukan oleh imajinasi, oleh mimpi. Manusia bermimpi, berangan-angan, lahir gitu.
Ini bukan bidang saya. Saya hanya bisa dalam kaitan dengan pertanyaan iptek yang bagaimana ya? Iptek yang berdimensi, berorientasi dan bertujuan untuk kemajuan. Jadi jangan berhenti pada karya-karya konvensional ya. Apalagi ya berorientasi pada masa lampau dan masa kini, harus ke masa depan gitu. Inilah iptek yang akan menjadi prasyarat pertama dan utama bagi kemajuan dan peradaban manusia. Mohon maaf, saya tidak bisa berpikir lebih maju ya, lebih maju lagi, tapi bisa dari Al-Quran. Barang siapa yang ingin menembus lapisan langit, di surat Ar-Rahman itu, hendaklah dengan kekuatan. Artinya untuk menembus lapis langit saja. Sekarang pesawat terbang sudah semakin canggih ya. Yang kecepatannya bahkan melebihi dari kecepatan biasa. Nah, maka ini tantangan bagi dunia, bagi umat manusia, termasuk juga bagi umat Islam yang punya Al-Quran, ya, yang isyarat-isyarat ilmu pengetahuannya sangat banyak dan dorongan ke arah kemajuannya sangat kuat. Inilah tantangan bagi ilmuwan muslim masa depan. Dipersembahkan oleh Bang Din, kenapa iptek bisa memiliki dua sisi? Sisi yang pertama bisa menghancurkan, sisi yang kedua bisa memajukan peradaban. Gimana tuh? Wah, ini Leroy Osmani, artis kawakan. Kok tiba-tiba tampangnya kayak ustadz itu? Ya, saya katakan tadi iptek dan banyak hal dalam kehidupan manusia ini berdimensi ganda, atau bahasa lainnya bersifat ambivalen. Dua valensi, dua kecenderungan. Kecenderungan kepada yang baik, positif, dan kecenderungan kepada yang tidak baik atau negatif. Mengapa demikian? Terus terang saya tidak bisa jawab. Sudah apa? Kata orang Betawi, dari sononya. Iya, dari sang pencipta. Penciptaan ini banyak yang berdimensi ganda, berpasang-pasangan. Ya. Kami ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, azwaja, termasuk manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Hanya dua, jangan ditambah 3 atau 4. Nah, oleh karena itu, ya, iptek berdimensi ganda kepada yang positif negatif, karena memang ya, kecenderungan dalam diri manusia ini juga positif negatif. Ada dorongan hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelahiran, ya. Tapi ada hawa nafsu negatif. Karena penciptaan manusia berdimensi ganda, maka karya-karyanya juga akan berdimensi ganda gitu. Maka iptek, khususnya teknologi sebagai hasil karya manusia, itu juga akan berhubungan dengan dua kecenderungan dasar manusia itu. Itulah jawaban mengapa iptek berdimensi ganda itu. Ayahanda, artinya kan pemanfaatan iptek ini harus secara bertanggung jawab begitu ya. Nah, ini tanggung jawabnya lebih besar kepada pencipta atau kepada pengguna ya? Ya, manusia yang punya sifat dasar ambivalen, dua kecenderungan, cara yang positif dan negatif, ini tentu diharapkan manusia bisa memenangkan yang positif atas yang negatif. Bisa memenangkan kecenderungan hidayah daripada kecenderungan hawa nafsu. Seperti ibadah Ramadan, puasa adalah pelatihan untuk memenangkan yang positif dalam diri.
atas yang negatif, yang ujungnya nanti hadiahnya surga. Tapi kalau gagal mengatasi problema ambivalensi diri, mengatasi dua tarik-menarik dalam diri, apalagi memenangkan yang negatif, dapat hadiah juga, neraka gitu. Oleh karena itu, iptek yang berdimensi ganda, yang diciptakan oleh manusia, oleh teknolog-teknolog, ya, oleh teknisi-teknisi muslim khususnya ini, harus mampu memenangkan kecenderungan dan sisi positif tadi itu. Ciptakanlah iptek-iptek, ya, teknologi-teknologi yang positif. Bisa nggak menciptakan aplikasi yang nggak ada negatifnya? Ya, bukan aplikasi. Teknologi seperti handphone itu. Dia langsung menolak yang negatif. Kalau ada orang jahat yang menciptakan aplikasi negatif, alat itu langsung menolak. Bisa nggak ya? Belum kayaknya. Ya belum, tapi bisa nggak? Bisa. Kalau saya jawabannya harus bisa. Bisa. Pengguna. Apa? Bukan, penciptanya dulu. Jangan diserah pada pengguna, kepada pasar. Ya, apalagi anak-anak muda ya pasti senang yang negatif. Nah, bisa nggak ciptakan handphone, begitu masuk waktu sholat mati sendiri. Itu kira-kira imajinasi seperti itu. Tapi poinnya bukan seperti bisa atau tidak. Harus ada niat menciptakan iptek, khususnya teknologi yang hanya berdimensi dan berorientasi positif. Atau paling tidak ada cara ya, untuk mengendalikan yang negatif. Ya. Ada self censorship. Ada sensor yang otomatis yang ada dalam iptek itu. Ini terus terang ya, sebuah pikiran yang imajiner ya. Tapi karena teknologi juga berkembang atas dasar imajinasi, atas dasar mimpi. Nah, kalau itu yang bisa kita lakukan, maka insya Allah ya, kebudayaan, peradaban yang ingin kita wujudkan akan berdimensi positif. Karena kita sudah mampu mengurangi, mengeliminasi kecenderungan negatif dari teknologi itu. Dipersembahkan oleh Afwan Ayahanda, seperti kita tahu iptek itu memberikan dampak buruk. Adakah saran dari Ayahanda supaya kita bisa menghindari dampak buruk dari iptek itu sendiri? Nah, Ayahanda, saya juga ingin bertanya nih. Kita kan sebagai pendidik ya, mungkin khususnya orang tua juga gitu. Bagaimana sih saran dari Ayahanda supaya kita tuh bisa mempersiapkan anak-anak kita ini agar bisa menjadi saintis yang sebenarnya terutama di pesantren ya, yang sebenarnya udah punya ilmu agama yang bagus tapi bisa bermunculan gitu, saintis di pesantren. Kok dipakai curhat? Ya saran saya hanyalah harus ada ketahanan diri. Ya. Secara individual oleh orang per orang harus punya filter dalam diri kita sehingga kita berketahanan terhadap pengaruh buruk, dan filter itu tidak lain adalah iman. Tapi iman tidak sekedar keyakinan akan adanya Allah, akan adanya para nabi dan kitab suci, tetapi keimanan yang menyadarkan kita manusia itu bahwa menggunakan yang negatif itu buruk bagi diri sendiri. Dan apalagi akan ada sanksi di akhirat nanti. Nah, ini menanamkan ini tidak lain. Tanamkanlah dari awal, dari kecil. Kalau tadi sepertinya punya balita nih. Alhamdulillah. Tanamkanlah. Ada sekarang orang tua mendisiplinkan anaknya
pada waktu makan nggak boleh pegang handphone. Benar. Karena anak-anak pada waktu makan kalau beli handphone nggak jadi makan. Terganggu ya. Asupan-asupan untuk jasmani. Nah ini antara lain ya, tentu bisa panjang. Tapi saya kira secara naluriah, common sense, siapa orang tua punya jawaban. Tapi terapkanlah tentu secara perlahan, khususnya pada anak-anak yang sejak kecil. Kalau sudah dewasa seperti ini, penegakan disiplin. Di PMI dia Malela boleh handphone hanya hari Ahad. Dan hanya boleh 2 jam. Tidak boleh lebih. Nah ini pembiasaan, pendisiplinan, ya, diharapkan ada dampak. Mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya? Oh banyak. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mukarram Rabbani. I am from 10th grade. Ayahanda, I am interested in iptek until I have many questions in my mind. Not only one question. Yeah, I just want to ask Ayahanda one question. My question is, how is the understanding the basic principles of science and technology can help the progress of the Islamic religion? Thank you. Okay, thank you. Yeah, good questions. Maybe for the progress, not for the progress of Islamic religions, but for the progress and development of Islamic civilization. Jadi peran aktif dan iptek, peran aktif iptek bukan dalam memajukan agama, tapi dalam memajukan peradaban, keagamaan, peradaban Islam, kebudayaan Islam gitu. Nah, tiada lain jawaban yang bisa Ayahanda berikan. Ya. Iptek itu dikembangkan atas dasar dan inspirasi dari wahyu, dari Al-Quran, yang merupakan kumpulan ilmu, ajaran, dan nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Itulah wahyu yang luar biasa. Al-Quran itu ya, mengandung isyarat-isyarat iptek. Nah, atas dasar itulah seorang ilmuwan muslim mengembangkannya. Ya. Katakanlah sebagai contoh ya, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menggunakan istilah nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya di surat An-Nur itu. Wah, itu ada isyarat iptek gitu ya. Bisakah manusia menciptakan teknologi yang berhubungan dengan cahaya, lighting, ya, seperti lampu ini, tapi cahaya itu langsung menghubungkan manusia kepada Sang Pencipta. Ini imajinasi lagi ini. Bukan sekedar cahaya biasa dari senter, dari listrik. Listrik pun kan diciptakan oleh manusia. Luar biasa karya teknologi yang dikembangkan oleh Thomas Edison sampai sekarang kita perlukan. Nah, tantangan bagi ilmuwan muslim dari generasi muda muslim, calon intelektual, calon ilmuwan ini untuk mengembangkan iptek yang ya bisa lebih bermanfaat bagi manusia. Kalau katakanlah mengembangkan dan melanjutkan Thomas Edison dengan cahaya listrik, tetapi kira-kira pesannya itu jangan lupa ada cahaya di atas cahaya. Maka mengembangkan teknologi yang kira-kira berdimensi ilahi gitu. Ya mohon maaf, ini hanya saran, hanya imajinasi, hanya mimpi. Para ilmuwan lah yang akan dan bisa untuk mengembangkannya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.